Selamat bertemu kembali pada pembahasan kali ini, fungsi kuadrat yang kedua. Kali ini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat yang lebih lengkap, yaitu yang B-nya tidak 0 dan C-nya juga tidak 0. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dari fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c. Yang kedua yaitu siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan titik puncak dan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Manfaat dari fungsi kuadrat bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, yaitu lintasan air mancur, alat pancing, jembatan, dan lintasan bola basket. Kita lanjut. Untuk mengidentifikasi bentuk fungsi kuadrat, kita ingat dulu bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real, anggota bilangan real. Kemarin kalian telah mempelajari grafik fungsi kuadrat yang berbentuk fx sama dengan x kuadrat. Di sini berarti A-nya ini sama dengan 1. Di sini tidak ada bilangannya, itu artinya 1. Sedangkan B dan C-nya 0. Sehingga kalau A-nya 1 berarti dia bernilai positif atau lebih dari 0. Kemudian contoh kedua kemarin fx sama dengan 2x kuadrat. Di sini A-nya 2, B dan C-nya 0. Grafik yang kalian buat kemarin dua-duanya menghadap ke atas atau membuka ke atas. Contoh yang ketiga dan keempat kemarin, fx sama dengan negatif x kuadrat. Berarti A-nya ini bernilai negatif 1. Satunya tidak ditulis. B dan C-nya 0. Kemudian gambar yang ke fungsi yang keempat, fx sama dengan negatif 2x kuadrat. Di sini A-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Ternyata grafiknya membuka ke bawah. Dua-duanya kemarin. Sehingga nanti bisa kalian simpulkan dari soal kemarin bagaimana kalau grafik itu membuka ke atas dan bagaimana kalau grafik itu membuka ke bawah. Kita lanjut untuk pembahasan yang kali ini, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2x dengan daerah asal himpunan x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 2 x anggota real dengan bantuan tabel fungsi kuadrat. Di sini kalian sudah diberi bantuan untuk menentukan harga x atau domainnya supaya lebih mudah. Tapi ini tidak faktor utama, artinya x-nya tidak harus sekian nilainya, boleh bebas. Tapi untuk mempermudah, ada negatif, ada 0, dan ada positif. Penyelesaiannya, kita ambil langkah yang pertama, harga x yang ditentukan dulu. Di sini min 3, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nilai-nilai x itu kita substitusikan atau kita masukkan ke harga x pada fungsi kuadrat. Yang pertama negatif 4, kita masukkan di sini, di harga x-nya. Maka menjadi f min 4 atau fungsi dari min 4 adalah min 4 kuadrat. Ini ditambah 2x, 2 kali min 4. Min 4 kuadrat 16, 2 kali min 4 min 8, 16 kurangi 8, 8. Kita ambil x min 3, kita masukkan di sini. Maka menjadi f dalam kurung min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3. Min 3 kuadrat 9, 2 kali min 3 min 6, 9 kurangi 6, 3. Begitu seterusnya, seperti kemarin, min 2 kita masukkan, maka seperti ini hasilnya 0. Min 1 kita masukkan, seperti ini, hasilnya negatif 1. Terakhir nanti 2. 2 kita masukkan ke sini, menjadi 2 kuadrat. Ini ditambah 2x, 2 kali 2. 2 kuadrat 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka daerah hasilnya atau ringnya, di sini kalian lihat yang paling kecil nilainya adalah negatif 1, yang paling besar 8. Maka ringnya adalah himpunan Z atau fx sedemikian hingga y lebih dari sama dengan min 1,
kurang dari sama dengan 8, Y anggota real. Nah, kemudian ini kita pindah ke dalam untuk mempermudah menggambarnya. Jika X-nya negatif 4, tadi kita hitung Y-nya ketemu 8, maka koordinatnya negatif 4,8. Jika X-nya negatif 3, hasilnya 3. Ini berdasarkan perhitungan yang sebelumnya tadi. Maka koordinatnya min 3,3. Dan seterusnya, kalau X-nya sama dengan 2, hasilnya tadi 8, maka kita hasilnya 2,8 koordinatnya. Titik-titik ini kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita pindahkan di sini tadi koordinatnya biar jelas. Nah, negatif 4,8. Di sumbu X kita cari angka negatif 4. Di sumbu Y kita cari angka 8. Negatif 4 dan 8 kita ketemu di sini. Negatif 4,8. Harga X kita cari min 3. Min 3 ini min 3. Y-nya 3. Ini 3. Min 3 dengan 3 ketemu di sini. Nah, titik min 3,3. Min 2,0. X-nya min 2, Y-nya 0. Ini nolnya, Y-nya di sini, maka nolnya min 2,0 di sini. Min 1, min 1 di sini. X min 1, Y min 1. Kemudian 0,0, 1,3, X1, Y-nya 3, X-nya 2, Y-nya 8. Inilah grafik fungsi kuadrat yang diminta. Dari grafik fungsi kuadrat ini, kita bisa mencari titik puncak atau titik balik atau titik optimumnya. Ini titik baliknya. Tadi dari atas kita turun kembali ke atas. Maka dikatakan titik puncak. Titik puncaknya di bawah karena membuka ke atas grafiknya. Koordinatnya negatif 1, negatif 1. Kemudian, nah, garis biru ini adalah garis yang kita tarik dari titik puncak. Dari titik puncak ini kita sebut sumbu simetri. Kenapa disebut sumbu simetri? Dari garis ini ke grafik kanan dan ke grafik kiri jaraknya selalu sama. Satu kotak, ini satu kotak. Di sini 2 kotak, 2 kotak. Di sini 3 kotak, ini 3 kotak. Maka disebut sumbu simetri. Jadi membelah grafik ini menjadi 2 bagian yang sama. Dan ada nanti persamaan sumbu simetri. Nah, jadi ininya sama dengan sumbu simetrinya. Kalau ditanya persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Kita lanjut contoh yang kedua. Buat sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 dengan daerah asal himpunan x sedemikian hingga x antara negatif 2 lebih dari sama dengan -2 dan kurang dari sama dengan 4 x anggota real dengan menggunakan tabel seperti tadi. Kita ambil langkah yang pertama harga x-nya dulu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai 4. Kita masukkan harga-harga x ini ke fungsinya. Yang pertama misalnya min 2 kita masukkan ke sini fx, f min 2. Maka min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 3 di sini. Min 2 kuadrat 4. Min 2 kali min 2 positif 4 kurangi 3, 4 tambah 4 8 kurangi 3 5. Begitu seterusnya kita gantikan min 1 ke sini sama. Maka min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 3. Min 1 kuadrat 1, min 2 kali min 1 positif 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Begitu seterusnya kita gantikan 0, kita gantikan 0, ketemunya min 3, kita gantikan 1, ketemunya adalah min 4, kita gantikan 2, ketemunya min 3, kita gantikan 3, ketemunya 0, kita gantikan 4, ketemunya 5. Inilah daerah hasilnya atau ring. Paling kecil adalah negatif 4, paling besar 5. Titik-titik ini kita masukkan, bilangan-bilangan tadi kita masukkan ke dalam tabel, sehingga berbentuk seperti ini. Kalau X-nya min 2, Y-nya 5, maka koordinatnya min 2,5. Kalau X-nya min 1, Y-nya 0, min 1,0. Seterusnya sampai terakhir nanti 4,5. Kemudian kita gambar grafiknya. Min 2,5. X-nya ini sumbu X. 0, min 1, min 2.
5 ini 1, 2, 3, 4, 5, min 2 dengan 5. Ini. Min 1,0 di sini. 0, min 3 di sini nempel. Kemudian 1, negatif 4. Ini 1, Y-nya negatif 4. Nah, setelah sampai sini, ini grafik turun sampai sini balik ke atas. Ini dikatakan tadi, sesuai tadi adalah titik puncak. 2, min 3, min 3, 3,0 dan 4,5. Nah, sumbu simetrinya ini yang berwarna merah, pas titik puncak kita tarik garis, maka disebut sumbu simetri. Ini ke kanan ada jarak dengan ke kiri itu sama, ke kanan ini 3 langkah, ke kiri juga 3 langkah, ini ke kanan 2 langkah, 2 langkah, 1. Sehingga ini merupakan tengah-tengahnya, maka dikatakan sumbu simetri. Kalau ditanya apa persamaan sumbu simetrinya, X sama dengan 1. Titik puncaknya berapa koordinatnya atau titik optimumnya adalah 1, negatif 4. Demikian anak-anak, ya, ini titik puncak, ini sumbu simetri, ini namanya persamaan sumbu simetri. Semoga kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar dan kalian semoga semakin sukses. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.